Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat datang dalam ibadah online GBI WCC Balikpapan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus atas setiap kita. Amin. Amin. Roh itulah yang akan terus memimpin setiap kita, memberi pertolongan dan akan selalu memperbarui setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan lewat pujian penyembahan kami Engkau disenangkan. Engkau yang akan menguduskan, menyucikan setiap kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan yang akan melawat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang terus bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita buka hati kita. Kita angkat suara kita. Kita sembah Dia. Mari ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Bapa, sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa.
syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Ini pujian kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur Tuhan, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Ini syukur kami yang kami hanya mau naikkan hanya bagi namamu yang kudus Bapa. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu,
pencipta hidup kami, pemelihara setiap kehidupan kami. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan, meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
atas setiap kami. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin lebih lagi Tuhan memuji, bersorak memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya lewat pujian kami Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita percaya saat kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat atas setiap kita. Amin. Amin. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat bagi setiap kehidupan kita. Kau dahsyat Tuhan. Mari sama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau dahsyat Tuhan. Oh, 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 oh. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu.
Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya, kita berjumpa kembali di ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat yang sedang menyaksikan ibadah online ini, mengikuti ibadah online ini. Saya tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tetap dalam keadaan baik dan sehat. Nah Saudara, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau tadi kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan yang memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, serta mengubah setiap kehidupan kami. Nah hari ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu yang menuntun, mengajar kami, sehingga kami tetap ada di dalam track-nya Tuhan, kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Berbicaralah atas kami ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat pengertian. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, berjumpa kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini tema kita atau bulan ini tema kita adalah Spirit Led, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Penting saudara, sebagai orang percaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengingatkan lagi apa yang menjadi anjuran pemerintah. Apa itu? Yang pertama, kita tetap stay at home, kita tetap menjaga jarak satu sama lain, social distancing. Dan saudara, saya ingatkan juga untuk kita tetap menggunakan masker pada saat kita ada bepergian keluar atau mungkin ada kepentingan, kebutuhan, kita tetap menggunakan masker dan jangan lupa tetap mencuci tangan saudara. Jadi pastikan ya apa yang pemerintah anjurkan kita ikuti. Nah kalau saudara ikut, saudara taat, saudara akan selamat. Nah saudara, selain itu sebagai pribadi kita pun harus menjaga imun kita. Bagaimana kita menjaga imun kita? Bapak Ibu, yang pertama ya biasakan untuk tidur teratur ya. Tidur kurang lebih 7-8 jam satu hari. Jangan begadang ya. Jangan begadang, jangan tidur sampai larut malam sehingga besok bangun tidak cukup tidurnya, akhirnya badan kita terasa lemah, imun kita terasa lemah. Nah, yang kedua saudara, jangan lupa kita tetap berolahraga. Ini penting olahraga ya untuk menjaga stamina kita. Ini penting banget sebagai orang percaya. Kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara kita berolahraga minimal 20-30 menit per hari ya. Itu penting. Saya membiasakan selama
lockdown ini saya membiasakan untuk setiap hari saya berolahraga dan saya berjemur di matahari pagi, dan rasanya badan ini terasa ringan. Nah, dan otak ini ya, pikiran ini pun terasa ringan, saudara. Nah, juga tetap minum air putih. Ini penting ya. Air putih adalah salah satu unsur yang membentuk imun saudara. Ya, unsur yang membangun imun saudara. Jadi penting usahakan minum air putih 1-2 liter per hari. Nah, itu saja tips-tips yang saya bisa sampaikan. Nah, kita kembali ke kebenaran firman Tuhan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang spirit led. Bahkan sebulan ini kita akan bicara mengenai spirit led, yaitu apa? Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya ingatkan lagi saudara, kalau di Zakaria 4 ayat 6 berkata bahwa bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Ya, bukan kuat, bukan gagah, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena rohku, kata Tuhan, oleh karena pertolongan Roh Kudus. Nah, kalau kita ada sampai hari ini, ya, usaha kita, keluarga kita, bahkan pekerjaan, bahkan kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Roh Kudus, ya. Jadi saudara yang saya kasihi, selama kita hidup, saya mau kasih tahu, kita akan menemukan masalah. Masalah selalu ada, tapi jangan takut. Karena apa? Ada Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin kita. Jadi pentingkah Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ya, seberapa penting Roh Kudus dalam kehidupan kita? Tentu saja sangat penting. Menurut saya ini bukan pilihan saudara, tapi ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah dibenarkan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita wajib, hidup kita wajib dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya ulangi di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ini penting saudara. Ya, jadi kita sebagai anak Allah, kita wajib dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya mengajak saudara ya, kita buka firman Tuhan Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Saya mau bawa saudara membaca di terjemahan sederhana Indonesia. Nanti saudara bisa lihat di layar TSI ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, ayat 16 dan 17. Jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat, karena keinginan badani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan badani kita, karena keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Nah saudara, kalau kita lihat dari terjemahan ini dikatakan karena keduanya saling bertentangan. Apa itu saudara? Keinginan daging dan keinginan roh. Nah, dan masalahnya dua-duanya ada di dalam diri kita. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Ya, nah di situ dikatakan, tetapi jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Tadi di Roma dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara, pastikan saudara dan saya adalah anak Allah. Yang diberkati, yang setuju katakan amin. Nah saudara, jadi kalau tadi pertanyaannya pentingkah kita dipimpin Roh Kudus? Penting saudara. Karena di dalam diri kita di Galatia tadi dikatakan ada dua kekuatan. Dan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita sebagai orang percaya penting dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk hidup dengan Roh Kudus, kita berarti tidak boleh sesuka hati kita, ya, sendiri, atau kita hidup dengan sembarangan, atau hidup kita menjadi liar. Kita tidak bisa suka hati kita. Kita melakukan apa yang benar, bukan apa yang nyaman atau apa yang enak. Ini penting. Kita harus melakukan apa yang benar menurut pandangan Tuhan, tapi bukan apa yang nyaman menurut kita, bukan menurut daging kita. Jadi sebagai orang percaya, kita penting, kita wajib hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kita akan melihat
seberapa besar peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, seberapa penting peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau tadi kita berkata bahwa pentingkah kita dipimpin oleh Roh Kudus, sangat penting. Kenapa? Karena Roh Kudus, ya, nanti kita akan lihat di Yohanes 14. Saya mengajak saudara buka di Yohanes 14. Ayat 16, 25 dan 26. Yohanes 14 ayat 16, saudara, terus 25 dan 26. Saya bacakan buat saudara di terjemahan baru. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita melihat saudara di ayat 16, 17, 25 dan 26 dikatakan seperti ini, aku akan minta kepada Bapa. Ya, Yesus sebelum naik ke sorga dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata yang dipakai, bahasa yang dipakai adalah parakletos. Ya, parakletos itu menunjukkan sebuah pribadi, ya. Dia adalah pribadi. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, saudara. Nah, seringkali ketika kita berbicara Roh Kudus, kita hanya melihat Roh Kudus hanya satu aspek saja, yaitu kuasa adikodrati, yaitu kemampuan, yaitu dunamis atau pengaruh atau satu kekuatan. Padahal saya mau kasih tahu, hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dari mana kita tahu? Arti dari penolong itu dikatakan parakletos. Ya, di ayat 26 juga ada satu kata lagi muncul, parakletos, penghibur. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau dia pribadi, berarti kita harus menghormati kehadirannya. Kita harus menghormati, ya, keberadaannya. Dan saudara, di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus sudah berdiam di dalam dirimu? Jadi penting, saudara, dia adalah pribadi. Ketika dia pribadi, kita harus menghormati kehadirannya, kita harus menghormati keberadaannya sebagai seorang pribadi. Nah, kita akan melihat peranan Roh Kudus di ayat 26. Di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau kita melihat, saudara, ya, dari terjemahan Amplified Bible di ayat 26, saya bacakan buat saudara. John 14:26 Amplified Bible dikatakan, but the Parakletos, one call alongside to helper, ya. Helper itu comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. He will teach you all things. Saudara perhatikan, He will teach you all things and He will help you remember everything that I have taught you. Nah, kalau kita melihat ada begitu banyak peranan Roh Kudus di dalam firman Tuhan ini, dikatakan yang pertama, ya, Dia mengajarkan segala sesuatu.
Kalau saudara lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi fungsi yang pertama adalah mengajarkan segala sesuatu. Nah, yang kedua, mengingatkan firman Tuhan. Di situ dikatakan, He will help you remember everything that I have told you. Ya, dia akan membantu, dia akan mengingatkan ya setiap firman yang sudah disampaikan, setiap firman yang sudah pernah kita dengar, saudara. Jadi penting, mungkin satu ketika kita lagi membaca renungan, kita menerima broadcast. Nah, tiba-tiba pada saat kita berada di dalam kesesakan, di dalam pergumulan yang berat, tiba-tiba Roh Kudus yang mengingatkan kita setiap firman yang pernah kita baca, firman yang kita renungkan. Luar biasa, saudara. Ya, Parakletos sebagai pribadi, ya, dia dikatakan dia mengajarkan segala sesuatu sebagai pribadi, dia mengingatkan kita setiap apa yang sudah dia firmankan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini jadikan momentum dalam diri kita. Ya, jadikan ini satu kesempatan buat kita. Di masa lockdown ini harusnya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus, yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, harusnya saudara ini kita jadikan momentum untuk kita selama stay at home, kita membangun hubungan dengan Roh Kudus sebagai pribadi. Kita membangun kehidupan kita, keintiman kita dengan Roh Kudus. Nah, dalam masa-masa lockdown ini, jadikan ini kesempatan Bapak Ibu untuk kita merenungkan apakah selama ini hidup kita sudah dipimpin Roh Kudus, atau sebaliknya kita dipimpin oleh kedagingan kita. Apa itu kedagingan? Ya, kecemaran, hawa nafsu, amarah, perselisihan, iri hati. Apakah itu yang lebih memimpin kita atau Roh Kudus? Ciri di Galatia dikatakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, saya mengajak saudara, jadikan ini satu momentum, satu kesempatan buat kita untuk kita merenungkan, untuk kita mengerti kebenaran ini. Betapa pentingnya hidup kita dipimpin Roh Kudus, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang dikatakan dia akan mengingatkan kita akan segala firman yang sudah pernah kita baca, sudah kita pernah dengar. Dan yang kedua, dia katakan dia mengajar kepada kita akan segala sesuatu. Saya mengajak Bapak Ibu, mari ya, izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan ya segala apa yang ada di dalam diri kita serahkan kepada Dia. Seperti pernah Musa berkata, aku tidak mau berjalan tanpa Engkau. Kita pun harus seperti orang percaya pun harus berkata seperti itu. Tuhan, Roh Kudus, aku tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Aku mau berjalan bersama Engkau. Aku mau mengikuti arahan-Mu. Aku mau mengikuti tuntunan-Mu. Saudara percaya, ketika hidupmu mengikuti apa yang menjadi keinginan Roh Kudus, kehendak Roh Kudus, saya percaya ya, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita itu akan terlaksana. Itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. So, izinkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu, buat apa yang kami baca pada hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami belajar tentang kehidupan yang dipimpin Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus mengajarkan kami segala sesuatu, dan Roh Kudus juga mengingatkan kami akan setiap firman yang ada, yang pernah disampaikan, yang pernah kami baca, pernah kami renungkan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak mau dipimpin oleh kedagingan kami. Kami tidak mau, hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau pemilik hidup ini. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami kesusahan, kebingungan, kegalauan. Tapi percaya
Roh Kudus, Engkau yang memimpin kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga ketika Engkau yang memimpin, maka karakter Kristus itu akan nyata dalam kehidupan kami. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan di dalam Engkau. Dan terima kasih, aku berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan, mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta kesembuhan, aku minta pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang menghidupkan, nama yang membangkitkan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan juga sudah cukupkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang sudah diberkati, kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan, hadirat Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat kedua tangan kita pulang dan kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Jadilah gerejanya yang sejati di dunia dengan memperagakan karakter Kristus, dengan menjadi garam dan terang dunia di mana saja kamu berada, dalam penyertaan Bapa dan kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus mulai dari sekarang dan sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.